Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru yang kalian belum dengar. Bab 1840, Harta Karun Dharma. Pelelangan berlanjut dan setelah pertarungan yang intens, wanita berpakaian biru dari Thunder Shock Hall menghabiskan 3 juta pil kondensasi esensi untuk mendapatkan Sutra Harimau Naga Guntur Surgawi. Setelah itu, pelelangan menampilkan beberapa pil abadi, jimat, harta dharma, dan barang-barang lainnya satu demi satu. Setiap harta karun dijual seharga jutaan pil essence condensation. Banyak pembudidaya dari faksi utama mengajukan tawaran juga. Namun, jelas bahwa faksi utama telah menahan diri dan sedang menunggu harta terakhir, daun pohon sal. Saat itu, item lain ditempatkan di atas meja. Benda itu tampak redup dan kusam, seperti pecahan yang jatuh dari cermin perunggu kuno. Awalnya, Su Zimo tidak merasakan apa-apa terhadap pecahan cermin. Namun, saat pecahan cermin ditampilkan, tripod kotak perunggu dalam kesadarannya bergerak. Su Zimo menyipitkan matanya sedikit. Sebelumnya, tripod kotak perunggu hanya bereaksi seperti ini ketika pedang patah ditemukan di tas penyimpanan komandan pasukan serigala jahat. Kemudian, tripod persegi perunggu melebur pedang yang patah. Segera setelah itu, naga surgawi di dinding luar tripod kotak perunggu terbangun dan memberikan kepadanya teknik gerakan yang sangat kuat, 9 naga sejati berkedip. Jelas bahwa beberapa harta dan senjata dharma diperlukan untuk memperbaiki tripod persegi perunggu. Namun, tidak peduli kualitas harta dharma tingkat gelap yang dikumpulkan Su Zimo, tidak akan ada reaksi ketika mereka ditempatkan di tripod kotak perunggu. Dia tidak tahu jenis harta dan senjata dharma apa yang dibutuhkan tripod kotak perunggu. Apa itu? Itu hanya pecahan. Apa yang istimewa dari itu? Beberapa pembudidaya di bawah tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita berkerudung itu tersenyum menawan. Semuanya, tolong tenang dan jawab aku dulu. Apakah Anda tahu apa alam di atas alam surga abadi? Seketika kerumunan itu terdiam. Banyak pembudidaya bertukar pandang bingung. Mereka hanya tahu tentang dewa hitam, bumi dan surga. Mereka bahkan belum pernah melihat ahli Earth Immortal sebelumnya, apalagi siapapun di atas itu. Aku dengar itu Perfected Immortal. Tak lama, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Itu adalah tuan muda dari Sekte Cahaya Hitam yang menyelidiki. Betul sekali. Wanita berkerudung itu mengangguk kecil. Para ahli Immortal yang sempurna berada di atas Heaven Immortals. Semuanya, apakah Anda tahu tingkat harta dharma yang digunakan para ahli keabadian sempurna? Semua orang menggelengkan kepala dan berdiskusi dengan lembut. Sebuah pikiran melintas di benak Tuan Muda Sekte Cahaya Hitam saat dia menyatakan, semua orang tahu bahwa Dewa Hitam menggunakan harta dharma tingkat hitam, Dewa Bumi menggunakan harta dharma tingkat bumi, Dewa Surga menggunakan harta dharma tingkat surga dan sebagainya, pada Dewa Sempurna harus menggunakan harta dharma tingkat sempurna. Tawa tertahan terdengar dari kursi tinggi di atas. Betapa bodohnya. Komandan Liu dan yang lainnya memandang Tuan Muda Sekte Cahaya Hitam seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot dengan jijik. Tuan Muda Sekte Cahaya Hitam memerah karena diejek di depan semua orang dan merasa sangat dipermalukan. Namun, pihak lain adalah Komandan Dragon Abyss City dan dia tidak berani marah. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya dengan frustrasi. Wanita berkerudung itu berkata dengan suara yang dalam, senjata yang digunakan oleh Dewa Sempurna adalah harta dharma yang hidup, juga dikenal sebagai harta roh. Harta dharma yang hidup. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Tiba-tiba, dia mengingat kembali di daratan Tianhuang, ketika Dai Yue bertarung melawan banyak ahli dari dunia atas, sebuah lonceng kuno turun. Dai Yue pernah memarahi bahwa orang ini tidak berani turun dengan tubuh aslinya dan hanya menggunakan harta dharma yang hidup untuk menguji air. Dalam hal ini, orang yang menyerang harus menjadi ahli immortal yang sempurna. Wanita berkerudung itu melanjutkan, yang disebut harta dharma hidup berarti telah memperoleh perasaan dan kesadaran. Kekuatan harta dharma semacam itu meningkat pesat dan mengandung banyak misteri tak terduga. Pecahan cermin ini tidak lain adalah pecahan harta karun roh. Harta dharma lainnya hanyalah senjata dan benda mati. Namun, harta dharma yang hidup adalah makhluk hidup dengan kehidupan. Mata Su Zimo berbinar dan dia tiba-tiba menyadari. Tripod kotak perunggu harus menjadi harta dharma yang hidup. Itu karena tanpa kendali Su Zimo, tripod bisa mencium senjata untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bukankah itu bentuk perasaan? Bukankah itu perasaan yang sama yang dijelaskan dalam legenda? Pada saat yang sama, Su Zimo samar-samar menyimpulkan sesuatu. Jika dia ingin memperbaiki tripod persegi perunggu,
dia akan membutuhkan setidaknya harta dharma yang hidup. Kembali ketika dia naik, ahli yang mencoba membunuhnya jelas lebih kuat daripada immortal yang sempurna, dia adalah Raja Abadi yang disebutkan wanita misterius itu. The Bronze Square Tripod hanya bisa memperbaiki salah satu dindingnya setelah melahap dan melebur senjata Immortal King. Mengingat kekuatan Suzimo saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan senjata Immortal King. Bahkan untuk harta dharma yang hidup, dia hanya berhasil mendapatkan satu fragmen. Masih ada jalan panjang untuk memperbaiki tripod kotak perunggu sepenuhnya. Bahkan jika itu adalah bagian dari harta roh, itu lumpuh dan sama sekali tidak berguna sekarang. Untuk apa fragmen ini bisa digunakan? Itu pasti tidak berguna. Jika itu adalah harta karun sejati, kami tidak akan memiliki kesempatan. Dewa yang diagungkan di kota akan mengambilnya sejak lama. Petik 2. Kerumunan di bawah pecah menjadi diskusi setelah penjelasan wanita bercadar. Wanita berkerudung itu tersenyum lembut. Tidak peduli apa, ini adalah bagian dari harta dharma yang hidup. Jika ada sesuatu yang misterius tentang itu, kita hanya bisa menyerahkannya kepada orang yang membelinya untuk dijelajahi. Berapa barang ini? Seseorang bertanya. Tawaran awal untuk fragmen harta karun roh ini adalah 1 juta pil kondensasi esensi. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000, kata wanita bercadar itu. Semua orang menggelengkan kepala. Tidak ada yang ingin menghabiskan 1 juta pil essence condensation untuk membeli fragmen yang tidak berguna. Setelah wanita bercadar mengatakan itu, tidak ada yang mulai menawar. Saya akan menawar 1 juta. Saat itu, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Semua orang menoleh ke arah suara itu, kultivator berjubah hijau yang ingin melawan Ding Yu. Su Wan memandang Su Zimo dengan heran juga. Dia tidak menyangka bahwa Su Zimo ingin membeli pecahan harta karun roh yang tampaknya tidak berguna setelah malam hening. Sementara fragmen harta karun roh mungkin tidak berguna di tangan orang lain, itu sangat berguna bagi Su Zimo. Orang ini benar-benar ambisius. Dia bahkan ikut serta dalam pelelangan ketika dia akan mati. Betul sekali. Mengapa dia tidak menghabiskan waktu memikirkan bagaimana dia akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup nanti? Banyak pembudidaya menggelengkan kepala dan mengejek. Rekan Daois ini menawar 1 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Wanita berkerudung itu mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan keras. 1.010.000. Saat itu, Ding Yu berbicara dan tersenyum pada Su Zimo. Mengangkat kepalanya sedikit, matanya dipenuhi dengan provokasi dan ejekan. Dia tidak punya niat untuk mendapatkan fragmen harta karun roh itu. Dia hanya menaikkan harga dengan sengaja. Dia tidak menambahkan banyak, hanya 10.000. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, 3 juta. Suara mendesing. Keributan pecah di kerumunan. Tidak ada yang menyangka bahwa pembudidaya berjubah hijau yang sederhana ini akan mampu menghasilkan 3 juta pil kondensasi esensi. Orang ini hanya immortal hitam kelas 5. Bagaimana bisa immortal hitam grade 5 memiliki begitu banyak pil essence condensation? Bab 1841, Kepemilikan Daun. Fufu. Tiba-tiba, Ding Yu mencibir, 3 juta pil kondensasi esensi bukanlah sesuatu yang dapat diambil dengan santai oleh immortal hitam kelas 5 sepertimu. Anda pasti dengan sengaja menyebabkan masalah di lelang ini. Petik 2. Tanpa sepatah kata pun, Ding Yu menyematkan kejahatan pada Su Zimo. Su Wan sedikit mengernyit dan mengirim transmisi suara dengan tergesa-gesa, rekan Daois Su, jika Anda tidak dapat mengambil 3 juta pil kondensasi esensi, lebih baik tidak menawar. Kalau tidak, Anda akan mendapat masalah. Petik 2. Wanita berkerudung di panggung yang ditinggikan memandang Su Zimo dan bertanya sambil tersenyum, Rekan Taois, dapatkah Anda mengambil 3 juta pil kondensasi esensi untuk saya lihat? Atas dasar apa? Shen Fei merasa marah dan bertanya, yang lain juga menawar. Mengapa Anda tidak memeriksa yang lain? Petik 2. Ding Yu dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi menghina. Wanita berkerudung itu sangat sabar dan menjelaskan, sebagian besar pembudidaya lainnya berasal dari faksi utama bintang neraka naga atau memiliki alam kultivasi yang signifikan. Namun, rekan Daois ini hanya immortal hitam kelas 5. 3 juta pil kondensasi esensi bukanlah jumlah yang kecil. Petik 2. Shen Fei ingin berdebat tetapi Su Zimo mengangkat tangannya sedikit untuk menghentikannya. Setelah itu, dia melemparkan tas penyimpanan dan bertanya, lihatlah hal-hal ini. Apakah mereka bernilai 3 juta pil essence condensation? Petik 2. Wanita bercadar menerima tas penyimpanan dan memindainya dengan kesadaran rohnya.
Tubuh mungilnya bergidik dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Ada lebih dari 1000 harta dharma tingkat hitam di dalam tas penyimpanan. Meskipun mereka semua kelas hitam inferior, satu harta dharma kelas hitam inferior bernilai sekitar 10.000 pil essence condensation. Dengan kata lain, nilai tas penyimpanan itu sekitar 10 juta pil essence condensation. Ekspresi wanita berkerudung itu kembali normal sebelum dia menyerahkan tas penyimpanan itu kembali ke Suzimo. Rekan Taois, tolong simpan dengan baik. Anda memang memenuhi syarat untuk menawar. Petik 2. Suzimo memperoleh lebih dari 3.000 harta dharma tingkat hitam setelah membunuh pasukan lembah matahari darah. Tidak perlu baginya untuk mengeluarkan semuanya dan dia hanya mengambil 1000 harta dharma tingkat hitam yang lebih rendah dan melemparkannya. Banyak pembudidaya dikejutkan oleh kata-kata wanita berkerudung itu. Bahkan Suwan berbalik dan menatap Suzimo dalam-dalam. Dia menyadari bahwa pria berjubah hijau itu tampaknya lebih misterius daripada yang dia bayangkan. Para komandan dan dewa agung yang duduk di panggung yang ditinggikan tidak terganggu oleh selingan kecil ini di pelelangan. Namun, Komandan Yan Fei menyipitkan pandangannya dan mengirim transmisi suara ke wanita bercadar, Li Ji, apa yang ada di tas penyimpanannya tadi? Li Ji buru-buru mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan menjawab, ada 1000 harta dharma tingkat hitam yang lebih rendah di dalam tas penyimpanan itu. Oh, Yan Fei memandang Suzimo di antara kerumunan dan matanya berkedip-kedip dalam pemikiran yang mendalam. 3 juta pergi sekali. Ada orang lain. Wanita berkerudung itu mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan keras. Pelelangan berlanjut. Ding Yu tidak berharap untuk kembali dengan tangan kosong setelah serangannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa frustrasi. Tepat ketika dia akan terus menaikkan tawaran, penjaga di belakangnya mengirim transmisi suara secara diam-diam, Tuan Muda, Anda tidak bisa. Mengapa? Ding Yu mengerutkan kening. Penjaga itu berkata, hal terpenting yang harus kita lakukan kali ini adalah mendapatkan daun pohon sal. Tidak perlu bagi kita untuk menyia-nyiakan pil essence condensation kami untuk ini. Petik 2. Selanjutnya, jadi bagaimana jika dia membelinya? Dia masih akan mati di tanganmu nanti. Bukankah tas penyimpanannya masih milikmu? Ding Yu tercerahkan dan mengangguk pada dirinya sendiri. Penjaga itu melanjutkan, jika kamu menaikkan harga terlalu tinggi dan dia tidak mampu membelinya, kita yang akan rugi jika dia tiba-tiba mundur. Kamu tidak salah. Ding Yu tersenyum dan memutuskan untuk tidak menaikkan tawaran. Wanita bercadar itu berteriak 2 kali lagi tetapi tetap saja, tidak ada yang menaikkan tawarannya. Baru saat itulah dia mengumumkan bahwa pecahan harta karun roh itu milik Suzimo. Setelah menawar fragmen, seseorang mengirimkannya ke Suzimo. Suzimo mengeluarkan 300 harta dharma tingkat hitam yang lebih rendah dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di tas penyimpanan sebelum menyerahkannya. Harta dharmik kelas hitam yang lebih rendah dapat dengan mudah ditukar dengan pil essence condensation di Dragon Abyss City. Semuanya, harta berikutnya adalah daun dari salah satu dari 3 pohon suci legendaris dari biara Buddha, pohon sal. Segera setelah itu, wanita bercadar itu akhirnya melepaskan tabir harta karun itu. Daun seukuran telapak tangan ditempatkan di atas piring batu giok kristal. Daunnya agak aneh, itu adalah daun majemuk yang terdiri dari 7 daun. Daunnya sudah lama rontok dan sudah agak menguning. Meski begitu, banyak pembudidaya bisa merasakan bahwa surga dan bumi essence ki di sekitar daun telah menjadi lebih kaya. Semua orang dari faksi utama disegarkan dan tatapan mereka membara. Ketika Suzimo menyadari itu, dia berpikir, sepertinya, akan sulit untuk menawar daun pohon sal. Wanita bercadar itu tidak banyak memperkenalkan diri dan langsung to the point. Tawaran awal untuk sal tree leaf adalah 10 juta pil essence condensation. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000. Sen Fei berseru dan hampir menggigit lidahnya. Gu Wenjun sama terkejutnya saat dia berbisik, harga awalnya sudah sangat tinggi. Yue Hao menjelaskan dengan lembut, daun pohon sal dapat mempercepat pertumbuhan ramuan abadi dan membawa manfaat bagi faksi utama yang jauh melampaui 10 juta pil kondensasi esensi. Selanjutnya, manfaatnya hanya meningkat seiring waktu. Su Wan mengangguk juga. Satu-satunya risiko adalah daun pohon sal sudah menguning. Setelah layu sepenuhnya, itu tidak akan memiliki efek lagi. Petik 2. Meski begitu, semua faksi utama berkerumun dan mengajukan tawaran satu demi satu. 11 juta, 12 juta, 15 juta. Seiring waktu berlalu, tawaran untuk daun pohon sal meningkat juga. Selama periode waktu ini, Su Wan bahkan meneriakkan tawaran sekali. Namun,
dia dengan cepat ditekan oleh faksi lain. Awalnya, tawaran dari faksi utama naik dengan cepat. Namun, kemudian, ketika harga naik menjadi 30 juta pil kondensasi esensi, tawaran dari faksi utama menjadi lebih lambat dan lebih berhati-hati. Pada akhirnya, 5 dari 7 faksi mengundurkan diri dari kompetisi. Hanya Gunung Black Yin dan Sekte Cahaya Hitam yang tersisa. Bahkan jika Suzimo menukar harta darmik kelas hitam yang tersisa di tas penyimpanannya, dia hanya akan memiliki kurang dari 30 juta pil kondensasi esensi. Dia sudah menyerah sementara untuk bersaing untuk daun pohon sal. Saudari Su, menurutmu dengan siapa daun ini akan berakhir? Wanita berpakaian biru dari Thunder Shock Hall bertanya. Su Wan berkata dalam-dalam, itu seharusnya Gunung Black Yin. Mengapa kamu mengatakannya? Wanita berbaju biru itu terkejut. Su Wan berkata, alasan mengapa Ding Yu dan Jiang Li dari Istana Api Surgawi ada di sini adalah karena daun ini. Saya menduga bahwa kedua faksi telah bergabung. Petik 2. Tidak peduli seberapa kaya Sekte Cahaya Hitam, mereka tidak dapat dibandingkan dengan fondasi kedua faksi. Memang, tak lama, ketika harga daun naik menjadi 35 juta pil Essence Condensation, Black Light Sect mundur. Ding Yu sangat senang. Jiang Li dari Istana Api Surgawi menghela napas lega juga. Bab 1842, Pertikaian. Sekarang daun pohon sal dijual, pelelangan malam itu berakhir. Setelah itu, sudah waktunya bagi para pembudidaya untuk bertarung. Di kursi tinggi istana, Komandan Yan Fei tiba-tiba berkata, Saudara Liu, bagaimana Anda menjelaskan langkah yang Anda sebutkan sebelumnya? Apakah kamu tertarik, Saudara Yan? Komandan Liu terkekeh. Tidak diragukan lagi bahwa Ding Yu akan mampu membunuh orang ini. Mari kita bertaruh pada berapa ronde yang dia ambil. Dalam hati Komandan Liu, mengingat kemampuan Ding Yu, sangat mudah baginya untuk membunuh Immortal Hitam kelas 5. 10 putaran sudah cukup. Namun, untuk berhati-hati, dia merenung sejenak sebelum berkata perlahan, aku berani bertaruh bahwa Ding Yu akan membunuh orang ini dalam 20 ronde. Yan Fei tersenyum. Baiklah, karena itu masalahnya, aku berani bertaruh orang ini bisa bertahan 50 ronde. Hahaha. Mendengar itu, Komandan Liu tertawa terbahak-bahak. Saudara Yan, kamu pasti kalah di babak ini. Sepertinya seni pedang pelangimu ditakdirkan untuk dibaca olehku. Ekspresi Yan Fei tenang. Jika aku kalah, secara alami aku akan menyerahkan seni pedang dengan kedua tangan. Apa yang terjadi jika kamu kalah? Kamu telah mendambakan teknik pola pembakaran surga laut selama bertahun-tahun. Jika saya kalah, saya akan meminjamkan Anda teknik kultivasi ini. Petik 2. Komandan Liu melambaikan tangannya dengan percaya diri. Baik, mata Yan Fei berbinar. Jika dia bisa mengolah teknik pola pembakaran surga laut, ada kemungkinan besar bahwa kultivasinya akan maju dan dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk maju ke ranah esensi hitam level 9. Komandan Liu berdiri dan menyatakan, tidak perlu menunggu. Atur agar orang-orang rendahan bertarung. Pertandingan pertama adalah antara Ding Yu dan orang itu. Mengingat status Komandan Liu di Dragon Abyss City, dia secara alami dapat mengubah jadwal sesuka hati. Ding Yu juga bersemangat dan bersemangat. Komandan Liu memandang Ding Yu dengan ekspresi tegas. Ding Yu, aku punya masalah dengan seseorang. Saya hanya akan memberi Anda 20 putaran. Anda sebaiknya tidak mengecewakan saya. Petik 2. Jangan khawatir, Komandan Liu. 3 putaran sudah cukup. Ding Yu bersemangat tinggi dan percaya diri saat dia menangkupkan tinjunya. Masih khawatir? Komandan Liu mengingatkan, jangan meremehkan lawanmu. Saya akan mengindahkan ajaran Anda, Komandan Liu. Ding Yu membungkuk buru-buru dengan ekspresi rendah hati. Di sisi lain, Su Zimo merasakan sesuatu dari kerumunan dan mengerutkan kening, berbalik untuk melihat kursi yang tinggi di atas. Seorang kultivator berwajah persegi sedang menatapnya dengan senyum palsu, itu adalah komandan bernama Yan Fei. Istana itu ramai dengan orang-orang. Meskipun orang luar tidak bisa mendengar langkah pertama antara Yan Fei dan Komandan Liu, Su Zimo mendengarnya dengan jelas. Yan Fei sepertinya mengetahui sesuatu dan itulah mengapa dia berani melakukan langkah pertama dengan Komandan Liu. Wanita berbaju biru dari Thunder Shock Hall menggelengkan kepalanya dan menatap Su Zimo. Kamu seharusnya tidak menerima pertempuran ini. Apakah kamu tahu bahwa pertempuran tidak akan berakhir kecuali satu pihak mati di arena itu? Apa artinya? Yue Hao mengerutkan kening dan tidak bisa tidak bertanya. Su Wan menjelaskan, ada formasi susunan di arena. Begitu kedua belah pihak memasuki arena, formasi akan aktif dan membentuk penghalang yang mirip dengan sangkar. Petik 2.
Kecuali hanya satu orang yang hidup di arena, penghalang formasi akan terus ada. Oh, Suzimo menjawab dengan ekspresi tenang, seolah dia tidak peduli. Wanita berbaju biru itu menatap Suzimo dengan rasa kasihan di matanya. Apakah kamu tidak menyadari situasimu? Pada saat itu akan sia-sia bahkan jika Anda ingin mengakui kekalahan. Tidak ada tempat bagimu untuk lari. Suzimo masih acuh tak acuh. Namun, Duan Tianliang yang ada di sampingnya menyeringai dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Ini buruk. Seseorang akan mati. Ekspresi kekecewaan melintas di mata wanita berpakaian biru itu. Awalnya, dia mengagumi keberanian dan karakter Suzimo di Dragon Abyss City. Dari kelihatannya, keberanian dan temperamen orang ini mungkin karena dia lambat bereaksi dan tidak pintar. Bahkan lemak hitam abadi kelas 3 di sampingnya merasakan bahaya tetapi orang ini tidak menyadarinya. Wanita berpakaian biru tidak menyadari bahwa ketika Duan Tianliang mengatakan bahwa seseorang akan mati, dia tidak mengacu pada Suzimo. Tiba-tiba, Suzimo sedikit mengernyit dan merasakan rasa permusuhan dan niat membunuh yang kuat seolah-olah dia sedang dimata-matai. Dia berbalik perlahan dan melihat ke arah kerumunan. Banyak pembudidaya menunjuk padanya dan berdiskusi. Tatapan Suzimo menyapu para pembudidaya sebelum mendarat di seorang lelaki tua kurus. Pria tua kurus itu tampak tidak berbeda dari kerumunan di sekitarnya kecuali bahwa ranah kultivasinya sedikit lebih tinggi, dia adalah immortal hitam kelas 7. Suzimo menarik kembali tatapannya tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, kilatan dingin melintas di mata lelaki tua kurus itu saat dia berpikir, indera anak ini sangat tajam. Orang tua kurus itu adalah pelindung Sue yang bergegas dari lembah matahari darah. Pada saat itu, sebagian besar pembudidaya di istana terfokus pada Suzimo dan Ding Yu. Namun, di bawah tatapan begitu banyak orang, Suzimo bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa dan menangkap niat membunuh darinya, itu sedikit menakutkan. Semuanya, silakan masuk ke arena. Wanita berkerudung itu memandang Ding Yu dan Suzimo dan berkata perlahan. Ding Yu sudah lama tidak sabar. Dengan satu lompatan, dia tiba di panggung tinggi di tengah istana dan menatap Suzimo dengan ekspresi provokatif. Rekan Taois Su, hati-hati. Su Wan berbisik. Suzimo sedikit mengangguk dan berjalan keluar dari kerumunan. Dalam sekejap, dia mendarat di platform yang ditinggikan dengan teknik gerakan yang gesit. Saat Suzimo memasuki arena, pola formasi menyala satu demi satu di platform yang ditinggikan dan berkumpul untuk membentuk penghalang. Dalam sekejap mata, seluruh arena telah berubah menjadi sangkar yang tidak bisa ditembus. Dari dua orang di kandang ini, hanya satu yang bisa keluar hidup-hidup. Ding Yu telah mencapai emas kali ini. Betul sekali. Kepala orang itu bernilai 100.000 pil essence condensation. Di tas penyimpanannya, ada juga fragmen harta karun roh senilai 3 juta pil kondensasi esensi. Petik 2. Begitu orang itu mati, semuanya akan menjadi milik Ding Yu. Para pembudidaya di bawah arena berdiskusi di antara mereka sendiri. Ketika dia mendengar suara-suara itu, Ding Yu bahkan lebih sombong. Dia memelototi Suzimo dengan tatapan ganas dan tertawa mengancam. Lat, aku akan membiarkanmu menyaksikan kemampuanku hari ini. Teknik Yin Hitam. Mata Ding Yu bersinar dengan kilatan aneh saat dia melambaikan tangannya dan membuat segel tangan berulang kali, melepaskan seni abadi terbaik dari Gunung Black Yin. Bahkan melawan Immortal Hitam kelas 5, dia tidak menahan diri. Dia ingin membunuh Suzimo sesegera mungkin. Ledakan. Tiba-tiba, Suzimo maju selangkah dan kakinya mendarat di tanah. Platform raksasa bergetar dan debu jatuh. Suara mendesing. Bayangan hijau mendekati Ding Yu dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok itu merobek udara dan bahkan mengeluarkan lolongan yang aneh dan menusuk telinga. Bayangan hijau tiba seketika. Murid Ding Yu mengerut dengan keras. Kerumunan juga berseru. Ekspresi Komandan Liu berubah dan dia terkejut. Mata Yan Fei berbinar. Itu terlalu cepat. Ledakan kekuatan itu telah melampaui harapan semua orang. Bab 1843, Pembunuhan Instan. Ketika Ding Yu melepaskan teknik Black Yin-nya, aliran ki gelap muncul di tempat Suzimo awalnya berdiri dan menyelimutinya dengan niat yang mengerikan. Namun, Suzimo bahkan lebih cepat. Saat ki gelap terbentuk, Suzimo sudah menghilang dari tempat dan tiba di depan Ding Yu. Keduanya terpisah beberapa inci. Mata Ding Yu dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan yang mendalam. Tepatnya, dia bukan seorang kultivator yang telah naik dari dunia bawah. Dia lahir di Dragon Abyss Star di dunia atas.
Kultivator yang lahir di dunia atas memiliki fondasi yang tinggi karena mereka menyerap dan menyempurnakan ki surga dan bumi esens. Dia sudah berkultivasi kerana esensi hitam level 6 di usia yang begitu muda. Namun, dalam hal pengalaman tempur, dia jauh lebih rendah daripada Ascender yang berjuang melalui dunia bawah dan mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya menjalani transendensi kesengsaraan dengan peluang tipis untuk bertahan hidup. Di antara banyak Ascender, Suzimo adalah yang terkuat setelah melampaui 4 dari 9 kesengsaraan surgawi. Suzimo tidak repot-repot melawannya menggunakan teknik yang setara. Ketika Dingyu merilis seni abadinya, Suzimo memanfaatkan fisiknya yang menakutkan untuk meledak dan membalas seketika. Dingyu belum pernah melihat kekuatan ledakan yang begitu menakutkan. Terhadap Suzimo yang berada tepat di depannya, pikirannya kacau balau dan dia tidak tahu bagaimana cara bertahan. Dengan tergesa-gesa, dia mengulurkan tangan secara naluriah, ingin mengeluarkan harta dharmanya untuk dipertahankan. Namun, pada jarak ini, Dingyu sudah menjadi orang mati. Suzimo memiliki 100 metode untuk membunuhnya di tempat. Suzimo mengulurkan telapak tangannya dan menepuk dahi Dingyu dengan lembut. Piak, Dingyu bergidik dan tatapannya menjadi lamban saat cahaya di matanya meredup dengan cepat. Tidak ada luka di kepalanya. Namun, kekuatan telapak tangan itu menghancurkan roh esensinya. Berdebar, mata Dingyu melebar dan tak bernyawa saat dia jatuh dengan kaku ke arena. Dengan sendok, Suzimo melepas tas penyimpanan di pinggang Dingyu dan menyimpannya. Istana jatuh ke dalam keheningan yang mati. Semua pembudidaya tercengang ketika mereka melihat semuanya dengan kaget dan ragu. Seolah-olah semua orang tersedak pada saat itu. Bagaimana itu mungkin? Wanita berpakaian biru dari Thunder Shock Hall tercengang dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia bergumam dengan linglung, Dingyu sudah mati. Tuan muda dari Heavenly Scorpion Stronghold menyombongkan diri dan tertawa kecil. Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang memintanya menjadi begitu sombong sebelumnya dan bertarung denganku untuk daun pohon sal? Tuan muda, daun pohon sal tampaknya menjadi milik orang itu sekarang. Penjaga di belakangnya mengingatkan dengan lembut. Oh. Tuan muda dari Heavenly Scorpion Stronghold memfokuskan pandangannya. Tuan muda dari faksi besar lainnya juga terkejut dengan ekspresi yang berbeda. Ketika dia melihat itu, ekspresi Komandan Liu berubah mengerikan saat dia mengepalkan tinjunya, jelas bahwa dia sangat marah. Dia tidak menyangka Dingyu begitu mengecewakan. Dia tidak hanya gagal membunuh Suzimo dalam 20 ronde, dia bahkan terbunuh oleh satu serangan telapak tangan. Yan Fei tersadar dari pingsannya dan menghela nafas panjang sebelum tertawa. Kakak Liu, aku menang. Sebenarnya, alasan mengapa dia berani bertaruh dengan Komandan Liu adalah karena dia telah memperoleh beberapa berita sebelumnya dan menyimpulkan sesuatu. Dengan tatapan gelap, Komandan Liu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap kultivator berjubah hijau dengan dingin. Dengan kematian Dingyu, penghalang formasi di sekitar arena secara bertahap menghilang juga. Baru pada saat itulah banyak pembudidaya tersadar dari pingsan mereka dan keributan yang memekakkan telinga pecah di istana. Dingyu sudah mati. Surga, seorang immortal hitam kelas 6 dibunuh oleh seorang dewa hitam kelas 5 yang merupakan alam di bawahnya. Selanjutnya, itu adalah pembunuhan instan. Dingyu tidak bisa membalas sama sekali dan terbunuh oleh satu serangan telapak tangan. Itu terlalu cepat. Apa latar belakang pria ini? Banyak pembudidaya menduga bahwa bahkan jika mereka berada di posisi Dingyu dan tidak siap, akan sulit bagi mereka untuk menghindari pukulan fatal itu. Namun, kematian Dingyu setara dengan masalah besar bagi orang itu. Dia pasti tidak akan selamat. Betul sekali. Tidak mungkin para pembudidaya Gunung Black Yin akan membiarkannya pergi. Petik 2. Sebelum kalimat itu selesai, banyak pembudidaya Gunung Black Yin sudah menerjang ke depan. Tuan muda, beberapa pembudidaya dibebankan ke Dingyu. Penjaga Dingyu, immortal hitam kelas 7, menyerang Suzimo dengan ekspresi dingin yang penuh dengan niat membunuh. Pencuri, bayar dengan nyawamu untuk tuan mudaku. Apa yang sedang kalian lakukan? Anda ingin menggertak dengan angka hanya karena Anda tidak bisa menang. Petik 2. Yue Hao tidak tahan lagi dan meraung. Mengambil kapak raksasa dari tas penyimpanannya, dia menyerbu ke arena juga dan memblokir Dewa Hitam kelas 7 dari Gunung Black Yin. Shen Fei dan Gu Wenjun juga menyerang. Dalam hati mereka, Suzimo adalah penyelamat mereka dan mereka secara alami tidak akan membiarkan dia dikelilingi seperti ini. Duan Tianliang dan Big Yellow tahu bahwa alam kultivasi mereka tidak cukup tinggi dan berdiri dengan patuh di tengah orang banyak. Ledakan, ledakan, ledakan.
Harta Dharma bertabrakan, kekuatan surgawi bentrok dan seni abadi melonjak. Dalam sekejap mata, seluruh istana jatuh ke dalam kekacauan. Para pembudidaya di sekitarnya mundur satu demi satu, takut mereka akan terlibat dan melukai diri mereka sendiri. Oh tidak, seolah-olah dia mengingat sesuatu, Su Wan mengerutkan kening dan berseru dengan lembut. Di sisi lain, Duan Tianliang memiliki ekspresi santai saat dia melambaikan tangannya. Beberapa orang dari Gunung Black Yin tidak cukup. Yang mulia abadi, jangan khawatir. Petik 2. Saya tidak khawatir tentang orang-orang dari Gunung Black Yin ini. Su Wan menggelengkan kepalanya. Kematian Ding Yu berarti Komandan Liu kehilangan langkah pertama. Itu berarti rekan Daois Su telah menyinggung Komandan Kota Naga Abis ini dengan implikasi. Jika dia menemukan alasan untuk menyerang, kehidupan rekan Daois Su akan dalam bahaya. Saat itu, sosok berbaju besi menerobos masuk dari luar istana. Dari pakaiannya, dia adalah penjaga kota. Laporan. Saat penjaga memasuki istana, dia berteriak dan berlari ke arah Komandan Liu dan Yan Fei. Apa yang terjadi? Yan Fei berdiri dan bertanya dengan suara yang dalam. Penjaga itu berkata dengan tergesa-gesa, ada pasukan pembudidaya berkumpul di luar kota dan samar-samar aku bisa mendengar serigala melolong. Itu harus menjadi salah satu dari 4 bandit besar, pasukan serigala jahat. Ada ribuan dari mereka. Apa yang coba dilakukan oleh tentara serigala jahat? Apakah mereka memiliki keinginan mati? Petik 2. Ekspresi Yan Fei berubah dingin. Kami tidak pergi berburu bandit ini tetapi mereka datang mengetuk pintu kami. Apakah mereka menyatakan perang terhadap Dragon Abyss City? Saya kira tidak demikian. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi ragu-ragu. Jantung Komandan Liu berdetak kencang saat dia tiba-tiba berkata, Saudara Yan, Anda tidak perlu repot dengan masalah ini. Pasukan serigala jahat tidak ada di sini untuk kita, ini untuknya. Komandan Liu menunjuk Su Zimo di bawah. Ketika banyak pembudidaya mendengar itu, mereka menyadari bahwa pasukan serigala jahat jelas ada di sini untuk Su Zimo. Duan Tianliang juga sedikit gugup dan telapak tangannya berkeringat. Situasinya sepertinya tidak terlalu bagus. Ding Yu hanya membawa lebih dari 10 penjaga bersamanya kali ini. Beberapa penjaga ini tidak akan dapat menyebabkan banyak kehebohan. Namun, ribuan pasukan dari pasukan serigala jahat semuanya ganas dan biadab.